Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caprica Srifail dari kelas Ilmu Komunikasi 2D, Kampus UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips retorika saat COVID dunia. Jadi teman-teman udah pada tahu kan gimana COVID yang saat ini melanda dunia, udah menyerang dunia. Seluruh negara udah waspada, udah melakukan segala tindakan pencegahan untuk penyebaran dari COVID-19 ini yang berpengaruh terhadap sosial, politik, ekonomi. Itu ekonomi ini yang dampaknya paling berpengaruh banget. Nah, oleh karena itu diperlukannya lah ilmu retorika dalam memberikan informasi atau ajakan kepada orang-orang untuk mencegah dan melawan virus corona yang ada di dunia ini. Tapi teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu retorika? Belum tahu? Oke, jadi retorika itu pada intinya adalah seni berbicara. Maksudnya seni berbicara gimana nih? Jadi kita melukis gitu dengan berbicara? Tidak. Maksudnya itu adalah perpaduan antara ilmu komunikasi dengan pemahaman dan juga pemaknaan. Artinya, retorika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seorang komunikator memberikan informasi yang mudah dipahami oleh seorang komunikan, sehingga terjadi penyelarasan antara informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Konsep utama yang ada dalam retorika yaitu persuasi. Persuasi ini merupakan tindakan mengajak, memengaruhi, dan menggiring opini seorang komunikan dalam memaknai sebuah informasi sesuai dengan apa yang retorik inginkan. Selanjutnya dalam retorika, kita harus memiliki 3 pembuktian kualitas. Yang pertama ada logos, ethos, dan juga pathos. Logos itu adalah logika. Maksudnya ialah seorang retorik harus memiliki bukti yang kuat terhadap argumen yang ia berikan kepada seorang komunikan. Kemudian ada ethos atau etika. Seorang retorik harus memiliki sikap yang baik, sopan santun terhadap komunikan, sehingga dapat memberikan respon yang baik juga dari seorang komunikan terhadap seorang retorik tersebut. Terakhir ada pathos atau emosional. Seorang retorik harus bisa memahami kondisi psikologis yang sedang dialami oleh komunikan. Kemudian ada 3 jenis doktrin Aristoteles dalam retorika. Yang pertama ada retorika forensik, retorika demonstratif, dan juga retorika deliberatif. Retorika forensik itu adalah retorika yang membahas bagaimana menentukan sebuah kebenaran atau kesalahan dilihat dari masa lalu. Retorika seperti ini biasa digunakan dalam pengadilan. Kemudian yang kedua ada retorika demonstratif. Retorika demonstratif ini membahas tentang pujian, tuduhan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga. Dalam retorika demonstratif ini bertujuan untuk mengkritik dan juga memuji atas kinerja apa yang telah dilakukan seseorang atau lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga ada retorika deliberatif. Retorika deliberatif ini menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan atau tindakan apa yang harus untuk tidak kita lakukan. Dan retorika ini menuntun publik untuk bisa mempertimbangkan baik dan buruknya sebuah tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, retorika deliberatiflah sangat tepat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam retorika deliberatif, seorang retorik harus mampu memotivasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi pandemi COVID saat ini. Kemudian, penyampaian motivasi yang dilakukan oleh seorang retorik harus jelas dan tidak boleh bertele-tele agar dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, retorika deliberatiflah sangat tepat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam retorika deliberatif, seorang retorik harus mampu memotivasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID-19 yang ada di masyarakat. Kemudian, penyampaian motivasi yang dilakukan oleh seorang retorik harus jelas dan tidak boleh bertele-tele agar dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Untuk menerapkan retorika deliberatif tersebut, maka diperlukan sebuah wadah penyalurannya. Di saat masyarakat diimbau untuk melakukan social distancing, artinya kita berada di rumah, media yang paling tepat adalah media sosial. Karena media sosial ini mampu mencakup seluruh kalangan umur, baik usia muda, usia tua, bahkan juga media sosial ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja, dan juga informasi yang didapatkan lebih cepat dan lebih fleksibel. Contoh-contoh media sosial yang bisa digunakan dalam melakukan retorika deliberatif yaitu YouTube, Facebook, Instagram, podcast, Twitter, dan lain-lain. Kemudian konten yang diangkat di media sosial harus berupa himbauan, motivasi, dan juga anjuran kepada masyarakat untuk tetap menjaga diri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Contohnya kita bisa menginfluence masyarakat tentang bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer bila bepergian, dan juga menjaga pola hidup sehat, sering berolahraga, dan lain-lain. Jadi kita sudah tahu bagaimana tips retorika dalam menghadapi COVID di dunia dengan menggunakan media sosial sebagai media yang paling ampuh untuk melancarkan persuasi ajakan kita untuk masyarakat yang ada di dunia saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman semua sehat selalu sehingga kita dapat berjumpa lagi setelah pandemi ini berakhir. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Caprica Srifail undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.